Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang gadis kecil berdiri di sudut jalan setiap pagi, menjual tisu dengan wajah penuh lebam. Orang-orang melihatnya, merasa iba, tapi tidak ada yang benar-benar bertanya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Hingga suatu hari, seseorang memutuskan untuk mengikutinya. Dan apa yang ia temukan jauh lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan. Ini bukan sekadar kisah tentang kemiskinan. Ini adalah kisah tentang luka yang tak terlihat, tentang ketakutan yang mengikat, dan tentang rahasia kelam yang akhirnya terungkap. Inilah kisah Sari, sebuah kisah yang akan menghantui hati dan pikiranmu. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah, dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Pagi itu, matahari masih malas menampakkan dirinya di langit kota. Kabut tipis menyelimuti trotoar yang basah oleh sisa hujan semalam. Di sudut perempatan jalan, seorang gadis kecil berdiri diam, menggenggam beberapa bungkus tisu di tangannya yang mungil. Bajunya lusuh, terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus, dan wajahnya penuh lebam. Sari, nama gadis itu, tak lebih dari 9 tahun. Kedua pipinya tampak bengkak. Sudut bibirnya pecah, dan ada luka memar di pelipisnya yang samar-samar masih membiru. Namun, meskipun wajahnya begitu menyedihkan, ia tetap menampilkan senyum kecil. Ia melangkah ke tepi jalan, menyodorkan tisu kepada para pengendara yang berhenti di lampu merah. "Pak, beli tisunya, Pak?" Suaranya kecil, nyaris tenggelam oleh bising kendaraan yang berlalu lalang. Beberapa orang meliriknya sekilas, ada yang segera menoleh ke arah lain, ada pula yang buru-buru menutup kaca mobil mereka. Hanya sedikit yang mengulurkan uang receh tanpa benar-benar mengambil tisu yang ia tawarkan. Sari menerima uang itu dengan sopan, lalu melangkah mundur ke trotoar, menunggu lampu merah berikutnya. Dari kejauhan, seorang pria bernama Andi memperhatikannya. Ia sudah sering melihat gadis itu di sudut jalan ini, selalu di jam yang sama, selalu dengan wajah yang sama, lebam dan penuh luka. Andi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah gadis ini korban kekerasan? Apakah ia dipaksa bekerja oleh seseorang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Namun, seperti kebanyakan orang lainnya, Andi hanya menghela napas dan kembali melangkah menuju kantornya, membiarkan rasa iba itu berlalu begitu saja. Namun, pagi ini berbeda. Ketika Andi melangkah menjauh, samar-samar ia melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Saat tak ada lagi mobil yang berhenti, ketika tak ada lagi tangan yang mengulurkan receh, Sari berdiri diam di trotoar, menunduk. Tangannya meremas tisu-tisu itu, dan tiba-tiba, dengan cepat, ia menghapus air mata yang mengalir di pipinya yang lebam. Hati Andi mencelos. Gadis sekecil itu, di pagi yang dingin ini, menangis dalam diam tanpa seorang pun peduli. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Entah dorongan dari mana, langkahnya berbalik. Ia berjalan menuju tempat gadis itu berdiri. Sari tampak terkejut saat melihat pria itu mendekat. Refleks, ia mundur selangkah, seakan takut akan sesuatu. Andi tersenyum kecil, berusaha tampak ramah. "Dek, kamu nggak apa-apa?" tanyanya pelan. Sari menatapnya dengan mata penuh waspada. Ia terdiam sejenak, sebelum buru-buru menggeleng. "Aku nggak apa-apa, Kak," jawabnya cepat. Jawaban itu terdengar dipaksakan. Ada getaran halus dalam suaranya, seperti seseorang yang menyembunyikan luka yang terlalu dalam. Andi tak ingin menakutinya lebih jauh, jadi ia hanya mengangguk. Namun, tepat sebelum ia melangkah pergi, ia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Saat Sari hendak menggeser posisi berdirinya, lengan bajunya yang kebesaran sedikit tersingkap, memperlihatkan bekas luka panjang yang sudah mengering di pergelangan tangannya.
Luka itu bukan luka sembarangan. Itu luka yang terlalu dalam untuk seorang anak kecil. Andi menelan ludah. Ini bukan hanya sekadar gadis kecil yang berjualan tisu dengan wajah lebam. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang tersembunyi di balik semua ini. Dan saat itu juga, ia tahu bahwa ia harus mencari tahu kebenarannya. Pagi itu, setelah pertemuannya yang singkat dengan Sari, Andi tidak bisa berhenti memikirkan gadis kecil itu. Bahkan setelah ia duduk di mejanya di kantor, suara lirih gadis itu terus bergema di kepalanya. "Aku nggak apa-apa, Kak." Kata-kata itu begitu bertolak belakang dengan kenyataan yang ia lihat. Wajah lebam, luka di tangan, dan sorot mata yang menyimpan kesedihan yang tak seharusnya dimiliki seorang anak kecil. Sepanjang hari, Andi tidak bisa bekerja dengan tenang. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu bukan urusannya, bahwa mungkin ada orang lain yang akan membantu gadis itu. Namun, semakin ia berusaha mengusir pikirannya, semakin kuat perasaan bersalah itu menghantam dadanya. Hingga akhirnya, ia memutuskan sesuatu. Besok pagi, ia akan kembali ke perempatan itu. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan Sari menghilang tanpa jawaban. Keesokan harinya, Andi sengaja berangkat lebih pagi dari biasanya. Ia berdiri di seberang jalan, memperhatikan Sari dari kejauhan. Seperti sebelumnya, gadis itu berdiri di tempat yang sama, menjajakan tisu dengan wajah yang masih tampak memar. Namun ada sesuatu yang berbeda hari ini. Ia tampak lebih gelisah. Tangannya gemetar saat menyodorkan tisu ke pengendara yang lewat. Matanya terus-menerus melirik ke arah gang sempit di dekat perempatan. Ada sesuatu yang ia takuti. Ketika hari mulai beranjak siang dan arus kendaraan semakin padat, Sari akhirnya mulai berjalan pergi. Andi langsung mengikuti, menjaga jarak agar gadis itu tidak menyadari keberadaannya. Langkah kecil itu membawanya masuk ke ganggang sempit yang semakin sunyi, menjauh dari keramaian jalan utama. Semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak tanda-tanda kemiskinan yang terlihat. Dinding rumah-rumah di sekitar mereka penuh dengan coretan dan bercak lembab. Beberapa anak kecil yang berpakaian lusuh berlarian tanpa alas kaki di jalanan yang kotor. Bau menyengat dari tumpukan sampah di sudut gang membuat Andi harus menahan napas. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kemana sebenarnya Sari pergi? Langkah gadis kecil itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua yang hampir rubuh. Catnya sudah mengelupas. Jendelanya tertutup dengan kain lusuh yang robek di beberapa bagian, dan pintunya tampak hanya bertahan dengan engsel yang hampir copot. Sari melihat sekeliling, seolah memastikan bahwa tak ada yang mengikutinya, sebelum akhirnya membuka pintu dan masuk ke dalam. Andi menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang membuat rumah ini terasa salah. Nalurinya mengatakan bahwa ia tidak boleh pergi begitu saja. Jadi dengan langkah pelan, ia mendekat, mencari celah untuk mengintip ke dalam rumah tua itu. Dari balik jendela yang sedikit terbuka, Andi melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Di dalam rumah itu, Sari berdiri di depan sebuah cermin besar yang sudah retak di beberapa bagian. Gadis itu menatap bayangannya sendiri dalam diam. Sebelum tiba-tiba, tanpa peringatan, ia mengangkat tangannya dan menampar pipinya sendiri dengan keras. Andi terpaku. Tubuhnya membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Namun, yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengerikan. Sari tidak berhenti pada satu tamparan. Dengan tangan kecilnya yang gemetar, ia mulai memukul wajahnya sendiri berulang kali. Semakin lama semakin keras. Nafasnya tersengal, air matanya mengalir deras. Namun ia tidak berhenti. Seolah-olah, dalam pikirannya, ia pantas menerima hukuman itu. Andi hampir menerobos masuk, tapi sesuatu membuatnya tetap berdiri di tempatnya.
Kalimat yang keluar dari bibir kecil Sari di sela-sela isak tangisnya. "Maaf, Bu. Aku janji nggak nakal lagi." Suara itu begitu lirih, penuh rasa takut, seperti seorang anak yang sedang memohon ampunan. Andi merasakan ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada gadis ini, tapi satu hal yang pasti, ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Andi berdiri kaku di luar rumah reot itu, napasnya tertahan di tenggorokan. Pemandangan yang baru saja ia saksikan terus berulang dalam pikirannya. Sari yang memukul wajahnya sendiri, air matanya yang mengalir deras, dan suara lirihnya yang memohon ampun seolah ia masih hidup dalam ketakutan yang tak berkesudahan. Apa yang telah dialami gadis kecil ini, hingga ia merasa harus menyiksa dirinya sendiri? Tubuh Andi terasa berat, seakan jiwanya terbebani oleh kepedihan yang bahkan bukan miliknya. Hatinya berdebar cepat, bukan karena rasa takut, tapi karena rasa iba yang begitu menusuk. Di dalam rumah itu, seorang anak kecil sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Sebuah kenangan yang masih menghantui, sebuah rasa bersalah yang tak seharusnya ia tanggung. Andi akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mendekat. Dengan hati-hati, ia menyusup ke dekat pintu dan mengintip melalui celah kayu yang sedikit terbuka. Di dalam, Sari kini duduk bersandar pada dinding, memeluk lututnya sendiri. Tubuhnya bergetar, wajahnya yang memerah karena pukulan tadi tertunduk dalam-dalam, matanya sembab dan kosong. Ruangan tempat Sari duduk nyaris tidak bisa disebut rumah. Lantainya dipenuhi debu dan pecahan kaca dari cermin yang pecah. Tidak ada perabotan yang layak. Hanya sebuah kasur tipis di pojok ruangan yang bahkan tidak memiliki bantal atau selimut. Dindingnya penuh coretan kasar, seakan seseorang pernah melampiaskan kemarahannya di sana. Andi menelan ludah. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi bagaimana? Jika ia masuk begitu saja, Sari pasti akan ketakutan. Jika ia bertanya, mungkinkah gadis itu mau bercerita? Lalu, suara kecil itu kembali terdengar. "Aku janji nggak nakal lagi, Bu. Jangan pukul aku lagi." Andi menutup mulutnya sendiri, menahan rasa sesak yang tiba-tiba menyerangnya. Sari tidak berbicara kepada siapapun. Ia berbicara kepada kenangan ibunya. Kenangan yang masih menghantui, yang masih mengajarinya bahwa ia pantas disakiti. Sari bukan hanya seorang gadis kecil yang terluka. Ia adalah korban. Korban dari seseorang yang seharusnya melindunginya. Andi mengepalkan tangannya. Ia harus tahu lebih banyak. Ia harus menggali lebih dalam. Dengan hati-hati, ia melangkah mundur dan mencari informasi di sekitar gang sempit ini. Ia menghampiri seorang ibu tua yang sedang duduk di depan rumahnya, menjemur pakaian lusuh di tali jemuran. "Ibu, maaf mengganggu. Saya mau tanya soal anak kecil yang tinggal di rumah itu," ucap Andi pelan, menunjuk rumah Sari. Wanita tua itu menoleh, lalu menghela napas panjang. "Oh, Sari." Anak itu kasihan sekali. Ibunya dulu sering memukulinya. Setiap malam kami mendengar dia menangis. Tapi siapa yang berani ikut campur? Ibunya itu galak, sering ngamuk. Andi merasakan darahnya mendidih. Ia sudah menduganya, tapi mendengar kenyataan itu tetap saja membuatnya marah. Ibunya kemana sekarang? Wanita tua itu menatapnya dengan raut wajah muram. Ibunya meninggal. Kecelakaan 2 bulan lalu. Setelah itu, anak itu sendirian. Tidak ada yang mengurusnya. Andi tertegun. 2 bulan? Jadi, selama ini, Sari hidup sendirian di rumah itu, tanpa ada yang menjaganya, tanpa ada yang menghiburnya. Tiba-tiba, semua mulai masuk akal. Luka-luka di tubuhnya, sikapnya yang ketakutan,
dan kebiasaannya menyiksa dirinya sendiri. Gadis kecil itu tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara batin. Ia bukan hanya korban kekerasan, tapi juga korban dari trauma yang belum pernah diobati. Andi mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa membiarkan Sari terus hidup seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu, apapun yang bisa menyelamatkan gadis kecil itu dari luka yang terus menghantuinya. Malam mulai merayap ketika Andi masih berdiri di depan rumah reot itu. Angin dingin berembus, membawa suara-suara samar dari gang sempit yang mulai lengang. Kepalanya masih penuh dengan cerita yang baru saja ia dengar dari wanita tua tadi. Sari, gadis kecil yang setiap pagi tersenyum menjajakan tisu, ternyata telah lama tenggelam dalam kesedihan yang tak terlihat oleh siapapun. Andi mengalihkan pandangannya kembali ke celah jendela. Sari masih terduduk di lantai rumahnya yang kumuh, menatap kosong ke cermin retak di hadapannya. Seolah-olah di dalam pecahan kaca itu, ada bayangan masa lalu yang terus mengejarnya, menghantuinya dengan kenangan buruk yang tak pernah pergi. Tubuh mungilnya masih gemetar, seperti seseorang yang baru saja dihantam oleh kenyataan yang terlalu besar untuk ditanggung. Sesekali, ia mengusap air matanya, tetapi tak pernah benar-benar berhenti menangis. Andi menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Perpaduan antara iba, marah, dan rasa bersalah karena ia tidak bisa melakukan apapun untuk anak itu lebih cepat. Andi akhirnya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk melakukan sesuatu. Dengan langkah hati-hati, ia mengetuk pintu kayu yang rapuh itu. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras kali ini. Sari, ini Kak Andi. Aku cuma mau ngobrol sebentar. Di dalam, terdengar suara gerakan kecil. Jantung Andi berdegup kencang. Ia bisa membayangkan betapa takutnya Sari pada orang asing. Betapa gadis itu telah terbiasa hidup sendiri, menghindari siapapun yang mencoba mendekatinya. Setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang, pintu akhirnya terbuka sedikit. Mata Sari mengintip dari balik celah, penuh kehati-hatian. Kak Andi, suaranya lirih, penuh kebingungan. Andi tersenyum lembut, berusaha agar gadis itu tidak merasa terancam. Iya, Sari, aku cuma mau ngobrol sebentar. Boleh aku masuk? Sari ragu-ragu. Matanya menatap ke dalam rumahnya sendiri, seakan takut seseorang akan memarahinya jika ia mengizinkan pria asing ini masuk. Tapi pada akhirnya, mungkin karena rasa lelah atau karena bagian kecil dari dirinya ingin percaya pada seseorang, ia membuka pintu sedikit lebih lebar. Andi melangkah masuk, dan begitu ia melihat kondisi di dalam rumah itu dengan lebih jelas, hatinya semakin teriris. Ruangan itu benar-benar kosong, dingin, dan menyedihkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang seharusnya dimiliki seorang anak. Tidak ada mainan, tidak ada makanan, tidak ada kehangatan. Yang ada hanyalah sisa-sisa luka yang masih terasa menggantung di udara. Ia menoleh ke arah Sari yang kini berdiri canggung, menundukkan kepala, seakan takut akan konsekuensi dari keputusannya membiarkan orang lain masuk ke dunianya. Andi berlutut agar sejajar dengan gadis kecil itu. Sari, kamu nggak sendiri, ya? Aku ada di sini, katanya pelan, suaranya hampir seperti bisikan di antara keheningan rumah itu. Sari tidak menjawab, tapi kali ini, matanya tidak lagi hanya berisi ketakutan. Ada sesuatu yang lain, sebuah kebingungan, mungkin juga harapan kecil, bahwa mungkin untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar peduli padanya. Dan bagi Andi, itu cukup. Itu adalah awal dari sesuatu. Sesuatu yang ia janji tidak akan ia tinggalkan begitu saja. Ruangan sunyi itu terasa begitu berat. Seperti ada beban yang menggantung di udara,
Tak terlihat namun menekan dada siapapun yang berada di dalamnya. Andi menatap Sari yang berdiri di sudut ruangan, tubuh kecilnya tampak tegang. Seolah ia masih belum yakin apakah kehadiran pria ini adalah ancaman atau sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Kepedulian. Sari tidak berbicara, hanya menunduk, jemarinya saling menggenggam erat di depan tubuhnya. Andi menghela napas, menyadari betapa sulitnya bagi gadis kecil ini untuk mempercayai orang lain. Terlalu lama ia hidup dalam ketakutan, terlalu sering tubuhnya menjadi saksi bisu atas rasa sakit yang ia terima. Dengan hati-hati, Andi melangkah lebih dekat, lalu berjongkok agar sejajar dengan Sari. Ia mencoba tersenyum meskipun hatinya terasa sesak melihat gadis kecil ini harus menanggung penderitaan yang begitu besar. "Sari, kamu lapar?" tanyanya lembut, mencoba mencari celah untuk membuatnya merasa aman. Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik ke arah Andi sekilas, sebelum kembali menunduk. Namun, sesaat kemudian, perut kecilnya berbunyi, membuat wajahnya sedikit memerah karena malu. Andi tersenyum, lalu merogoh kantongnya dan mengeluarkan sebungkus roti yang tadi sempat ia beli di jalan. "Nih, dimakan dulu, ya. Kakak nggak bawa banyak, tapi semoga cukup buat isi perut kamu." Sari menatap roti itu ragu-ragu. Seakan ada pertempuran di dalam kepalanya. Antara keinginannya untuk menerima kebaikan yang jarang ia dapatkan, atau rasa takut bahwa ini semua hanyalah jebakan lain dari dunia yang selalu menyakitinya. Tapi akhirnya, dengan gerakan pelan, ia mengambil roti itu dan mulai menggigitnya kecil-kecil. Andi melihat cara Sari makan, dan hatinya semakin teriris. Gadis itu makan dengan sangat pelan, seolah takut roti di tangannya akan menghilang jika ia menggigitnya terlalu besar. Seolah-olah, ia sudah terlalu terbiasa dengan kelaparan dan tidak pernah tahu kapan ia akan mendapatkan makanan lagi. "Sari." Andi menghela napas, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Kamu sendirian di sini, ya?" Sari berhenti mengunyah. Matanya yang tadi hanya menatap roti di tangannya, kini beralih ke lantai. Perlahan, ia mengangguk, tapi tetap tidak mengatakan apapun. Andi menatapnya penuh iba. "Boleh kakak tahu di mana ayahmu?" Sari tidak menjawab. Tapi tiba-tiba, tangannya mengepal di atas pahanya, dan air matanya mulai jatuh, menetes tanpa suara. Bahunya bergetar. Namun ia berusaha menahan isakannya sekuat tenaga, seakan menangis adalah sebuah kesalahan. Andi ingin merangkulnya, ingin mengatakan bahwa ia tidak sendiri lagi, bahwa tidak ada yang akan menyakitinya lagi. Tapi ia tahu, mendekat terlalu cepat hanya akan membuat Sari semakin takut. Jadi ia hanya duduk di sana, menunggu, membiarkan gadis itu merasakan keberadaannya tanpa tekanan. "Sari." Andi kembali berbicara dengan suara yang nyaris seperti bisikan. "Kakak tahu, kamu pasti sudah terlalu lama merasa sendirian. Tapi kamu nggak perlu takut lagi. Kakak ada di sini buat kamu." Untuk pertama kalinya sejak Andi masuk rumah itu, Sari mengangkat wajahnya. Matanya bengkak karena air mata, bibirnya sedikit bergetar. Ia menatap Andi dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada ketakutan, ada kesedihan, tapi yang paling jelas terlihat adalah kebingungan. Seolah-olah ia tidak pernah percaya bahwa seseorang bisa berkata seperti itu kepadanya. Andi tidak meminta jawaban, tidak memaksa Sari untuk membalas ucapannya. Ia hanya tersenyum lembut, menunggu gadis kecil itu mengambil langkahnya sendiri. Butuh waktu, Andi tahu itu. Tapi untuk pertama kalinya, mungkin, Sari mulai melihat secercah cahaya di tengah kegelapan yang selama ini mengurungnya. Matahari perlahan merayap di ufuk timur, mengusir gelap yang selama ini menjadi teman bagi seorang gadis kecil bernama Sari. Udara pagi masih dingin,
namun tidak sedingin biasanya. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Di perempatan jalan yang biasanya menjadi saksi bisu penderitaannya, Sari berdiri dengan tatapan yang tidak lagi kosong seperti dulu. Pagi itu, Andi datang lebih awal. Ia berdiri di seberang jalan, memperhatikan Sari dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Hari-hari sebelumnya, ia selalu melihat gadis itu dengan wajah penuh lebam, tubuh gemetar, dan senyum yang dipaksakan saat menawarkan tisu kepada orang-orang yang lalu lalang. Namun hari ini, untuk pertama kalinya, wajah itu bersih dari luka-luka baru. Tidak ada lebam, tidak ada goresan merah yang segar. Sari masih membawa bungkusan tisu di tangannya, tapi tidak lagi meremasnya seperti seseorang yang ketakutan. Tidak ada gerakan gelisah. Tidak ada tatapan cemas yang selalu ia layangkan ke arah gang tempat rumahnya berada. Seakan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa aman. Andi mendekat, melangkah dengan hati-hati agar tidak mengusik ketenangan yang mulai tumbuh di sekitar gadis kecil itu. "Pagi, Sari," sapanya pelan. Sari menoleh. Mata beningnya menatap Andi sejenak. Lalu sebuah senyum kecil muncul di bibirnya. Bukan senyum yang dipaksakan, bukan senyum yang disertai ketakutan. Senyum itu nyata. "Pagi, Kak Andi," jawabnya dengan suara yang masih pelan, tapi tidak lagi penuh kebimbangan. Andi merasa dadanya menghangat. Ia melihat perubahan kecil itu dan tahu bahwa meski perjalanan Sari masih panjang, ia telah melangkah ke arah yang benar. "Apa kamu tidur nyenyak tadi malam?" tanya Andi, mencoba berbicara dengan nada ringan. Sari mengangguk, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. "Iya, Kak. Aku nggak mimpi buruk." Jawaban itu membuat Andi tersenyum lebih lebar. Ia tahu bahwa tidur bagi Sari bukanlah hal yang mudah. Malam-malam sebelumnya selalu dipenuhi ketakutan. Suara-suara dari masa lalu yang masih menggema di dalam kepalanya. Tapi tadi malam berbeda. Mungkin karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mengatakan bahwa ia tidak sendirian lagi. Lampu merah menyala, dan kendaraan mulai melambat. Sari melangkah ke tepi trotoar. Namun kali ini, Andi memperhatikan sesuatu yang berbeda. Tidak ada tatapan takut ketika ia menyodorkan tisu kepada pengendara yang berhenti. Ia tetap sopan, tetap lembut, tapi kali ini, ia tidak terlihat seperti anak yang terpaksa melakukan ini untuk bertahan hidup. Salah satu pengendara, seorang wanita parubaya, membuka kaca mobilnya dan tersenyum. "Pagi, Nak. Aku beli satu, ya?" Sari mengangguk, menyerahkan sebungkus tisu, dan menerima uang itu dengan tangan yang tidak lagi gemetar. "Terima kasih, Bu," katanya pelan. Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Sama-sama, sayang. Jaga diri, ya." Saat mobil itu pergi, Andi melihat Sari menatap uang di tangannya sejenak, lalu menggenggamnya erat. Ada sesuatu di wajahnya yang berbeda. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa ia berhak menerima kebaikan tanpa perlu takut akan hukuman. Andi menghela napas lega. Hari ini memang hanya satu pagi di antara banyak pagi yang akan datang, tapi ini adalah pagi yang berbeda. Ini adalah pagi di mana seorang gadis kecil bernama Sari mulai percaya bahwa dunia tidak selalu sesuram yang ia kira. Bahwa masih ada kebaikan di dalamnya. Dan bahwa untuk pertama kalinya, ia memiliki harapan.